Lumos Maximum. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama gue Putri. Gue Elda. Dan kali ini kita mau bahas soal tokoh yang menemani perjalanan gue remaja. Sama gue juga sih. Jadi kerjaan gue adalah dulu ke Gramedia di Blok M. Gue tuh bohong sama mak gue. Ma, aku mau beli buku ini. Padahal yang gue beli buku ini, Mama. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Tapi buku ini. Ya beli buku pelajaran, tapi beli buku ini satu. Ada diselipin lah ya. Diselipin. Kan gak akan dicek tuh kan. Ini bukunya guys, lihat. Ya kan, masih tersimpan rapi. Kebaca dong bukunya apa. Cocok gak sama Set-set nih gue juga udah Gryffindor banget. Kamu Gryffindor emang? Aku Gryffindor. Oh, ya. Itu cakep tuh. Buku baru. Slytherin gak? Enggak dong. Apa dong? Voldemort. Oh, Voldemort, jangan. Dia yang tidak boleh disebut. Karena kan hitam-hitam gitu, dark. Dari mana itu kok cakep? Aku di endorse guys. Coba siapa? Ya @Studio Kutekan. Ya, buat warga-warga Depok dan sekitarnya ya. Itu sebenarnya gue juga sih, tapi gue nggak dark, lebih ke unyu ya kayaknya ya. Gemes ya. Kalau aku kan biar cocok. Oke, balik lagi. Emang kenapa si Harry Potter ini? Emang ya kalau misalkan di segmen kita ini kan biasanya kan kita ngomonginnya kan soal konspirasi ya. Ada konspirasinya jangan sedih. Masa Kita tuh nggak sadar kalau kita tuh di brainwash. Jadi mind controlling yang mereka mainin. Menarik. Karena kan dikemas dengan imajinasi yang Wah, kalau baca bukunya tuh imajinasi lo lebih liar sih. Jujur kalau gue baca filmnya, Nonton dong filmnya. nonton filmnya, Betul. langsung gue kayak, Iya kan, iya. Sebenarnya nggak cuman Harry Potter doang sih. Banyak buku yang kemudian dijadiin film tuh gue kayak ya mungkin karena kalau misalkan kita baca buku kan kita imajinasinya kan bebas ya. Dan gak ada durasi sis. Betul. Jadi agak tidak sesuai ekspektasi. But anyway, coba deh apa aja sih konspirasi si Mr. Harry Potter. Jadi itu mempromosikan Satanism. Witchcraft. Ya kan emang witchcraft. Tapi jadi katanya ada mantra-mantranya itu tuh emang real. Gitu loh. Salah satu, jadi gini, disclaimer ya di awal kita, ini mungkin udah banyak teori konspirasinya udah pada tahu gitu kan. Apalagi untuk angkatan-angkatan gue mungkin kayak gue udah tahu. Tapi apalagi, kan sekarang, apalagi buat Potterhead di luar sana ya. Kamu keluarganya Ron ya? Betul, aku red hair. Pas banget ya. Jadi kalau di luar sana lo mungkin kalau umur-umur gue udah pada baca lah ya. Tapi kan kita kan sekarang mencoba untuk memberikan edukasi mungkin untuk ibu-ibu yang mau nemenin anaknya nonton. Atau mungkin anak-anaknya story time. Story time atau pas lagi nobar nih weekend nggak kemana-mana, nobar di TV gitu kan, nobar OTT itu. Jadi ya udah. Jadi salah satu argumen utama yang dibuat ahli teori konspirasi adalah penggunaan elemen sihir dan supranatural dalam serial tersebut merupakan bukti dari sifat alamnya Saiton. Serem juga ya. Iya. Jadi anak-anak itu pemujaan, jadi pemujaan setan katanya di situ. Terus anak-anak tuh di encourage untuk melakukan praktek sihir dan pemujaan terhadap setan. Jadi kalau dikutip dari Screen Rant, pada tanggal ada artikel 18 Juni 2017, kontroversi lama Harry Potter, yaitu narasi bahwa novel ini mempromosikan ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu dipromosikan sebagai sebuah agama. Salah satu yang ramai adalah yang muncul ke permukaan adalah Wicca. Beberapa seorang Wiccan itu tuh kalau berasumsi bahwa J.K. Rowling tuh penyihir. Wicca dari witch kali ya. Iya. Jadi emang tadi gue sempat belajar juga. Gue lihat di YouTube. Jadi emang mereka tuh dari beberapa pemeluk agama Wicca ini juga mereka emang mengakui gue tuh penyihir. Cuman gue nggak tampil karena open. Kalau dulu dibakar ya sekarang gila netizen atau tetangga di bombastic side eye aja kali gitu ya sekarang. Tapi terus-terusan teror. Ya kan, anak pasti kena dan lain-lain, males kan.
Nah, kontroversi itu tuh sempat menggemparkan pada masanya. Sampai Rowling tuh kehilangan penghargaan Presidential Medal of Freedom di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Karena menurut penulis pidato Matt Latimer, dia mempromosikan ilmu sihir. Makanya di Amerika buku-buku Harry Potter tuh juga banyak yang dibakar-bakarin kan Iya, katanya. karena kan? di gereja-gereja itu kayak dibilang, lu ngapain nih kayak gini-gini. Oh jadi emang dari pihak gereja ya yang. Dan sekolah-sekolah juga di-ban. Di perpus-perpus dikeluar-keluarin, yang dibakar-bakarin itu dari sekolah-sekolah gitu. Tapi kan ya seperti biasa ya, kan ada beberapa potongan video juga kayak misalnya lu baca emang gitu ya, balik lagi gitu kan. Ya nggak baca, cuman denger dari si ini si itu, atau mungkin ya cuma lihat sekilas, atau pas halaman yang dia buka ada Avada Kedavra atau Expelliarmus. Jadi dia langsung kayak oh itu tuh sihir. Padahal nggak ada ritual. Jadi masalah kalau cerita tuh sebenarnya nggak ada ritual atau ritus eksplisit yang ada di situ. Iya, nggak ada sih gak emang ada. Kan. Maksudnya kita tuh hatam banget gitu kan buku-bukunya, film-filmnya ya. Baca pun bukan cuman sekali. Iya, yang kayak ya udah lucu-lucuan imajinasi liar aja gitu kan. Betul. Jadi kan dibilang keajaibannya itu di dalam Harry Potter, kata si J.K. Rowling, itu digunakan untuk menceritakan sebuah kisah fantasi gitu. Jadi imajinasi aja. Jadi kalau mereka ya emang nggak mempromosikan, bukan agenda sebuah agama atau ideologi tertentu gitu. Tapi ya lagi-lagi kan. Nah, jadi apa sih Wicca itu tuh? Jadi Wicca itu sebenarnya agama minoritas yang muncul tahun 1940-an. Ya kan, bagian dari gerakan pagan kontemporer. Paganisme sendiri adalah kepercayaan dan praktik spiritual yang tidak berlandaskan agama Kristen, atau sebutan untuk kaum masa lalu yang menganut politeisme. Jadi emang mereka ngomong declare gitu, gue tuh penyihir gitu. Wicca sendiri merupakan salah satu bentuk okultisme. Tahu nggak okultisme? Sekte ilmu hitam. Ilmu-ilmu sihir gitu kan. Ilmu sihir, ilmu hitam. Iya makanya, jadi kalau misalnya sihir tuh sebenarnya tuh prakteknya, jadi mereka kayak ada rapalnya. Tapi kalau Wicca sebenarnya enggak gitu. Ini kayak perkumpulannya aja kayak, ya sekte. Tapi kalau sekte kan ada di mana-mana ya. Lo kalau lo ngomongin sihir, lo ngomongin ilmu hitam, lo ngomongin apa di mana juga ada gitu. Ya bahkan di agama kita pun di Al-Quran pun ada gitu kan sihir. Pada zamannya Nabi juga. Ya rapal-rapal gitu. Dan mereka tuh si Wicca ini, Wiccan ini biasanya pergi. Misalnya orang-orang biasa kayak kita. Tapi mereka kayak kumpul di mana gitu. Jauh dari tempatnya ya memang mempraktekkan. Mempraktekkan gitu. Tapi gak tahu ya. Maksudnya itu hanya sebatas ritual. Atau emang ada korbannya lah. Gitu. Iya ada agenda tertentu. Iya terus udah gitu J.K. Rowling juga dibilang terpengaruh oleh Masonic atau Kabalah. Masonic as in yang kita bahas di video kemarin itu. Iya. Yang belum nonton, kita udah bahas. Kita udah kasih tuh apa namanya? Spoiler. Spoiler alert. Ya. Jadi serial ini tuh jadi wadah atau kendaraan yang benar-benar untuk mengemasnya dengan cara unik atau mengenalkan secara dini kepada anak-anak dan remaja. Tapi kalau misalkan ini bahasanya tuh jadi serem banget ya. Kayak mengenalkan secara dini tentang witchcraft, terus satanisme. Iya, padahal Kabalah sendiri tuh sebenarnya aliran pemikiran Jewish yang bertujuan untuk memaknai mistik dalam kitab sucinya. Gitu, dalam kitab suci Ibrani. Nah, kalau misalnya kita emang sedikit gali tentang si J.K. Rowling itu sebenarnya siapa sih? Buat yang belum kenal, J.K. Rowling itu sebenarnya namanya Joanne Jo Murray. Dia itu J.K. Rowling itu nama pena. Oh dia suka kayak zaman dulu tuh yang buat anak-anak zaman sekarang yang belum tahu. Mungkin kan sekarang kalian tuh bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari luar daerah atau dari luar negeri itu kan by email gitu kan, daring lah gitu. Kalau zaman dulu itu benar-benar pakai surat-suratan sama anonymous. Ya kita sebutnya sahabat pena. Gitu. Betul. Ya sekarang mungkin secara di era sekarang tuh nama-nama nickname mereka di Roblox itu siapa gitu kan.
Dia dilahirin tuh di Chipping, Salisbury, England 31 Juli 1965 guys. Dari kecil tuh emang dia ya makanya dia punya nama pena karena emang nulis mulu. Nulis mulu dari 5 tahun. Karena dari 4 tahun tuh keluarganya udah pindah ke Winterbourne dan disinilah dia ketemu tetangga yang namanya Potter. Yang menjadi inspirasi. Tokoh utama si Harry. Nah dia kuliah di University of Oxford tapi gagal. Jadi akhirnya dia melanjutkan pendidikannya di University of Exeter mengambil jurusan bahasa Prancis. Dia cerai, terus udah gitu dia membesarkan anak perempuannya seorang diri, single parent, dan menumpang di rumah adiknya, Diana di Edinburgh, Scotland. Jadi mungkin makanya ceritanya Harry Potter juga gitu kan. Dia ada kisah itulah, tapi kan mungkin ya pasti di twist lah. Di Edinburgh inilah, nah dia mulai nulis tuh Harry Potter and the Philosopher's Stone. Buku pertamanya banget tuh. Ya sedikit banyak yang menginspirasi lah. Iya pasti. Ya namanya penulis ya, di mana-mana kan pasti dia ngambil pengalaman dari dia sendiri. Iya, nomor satu orang. Sih pengalaman sendiri pasti kan. Gue inget banget tuh gue waktu itu waktu SD ya kalau nggak salah. Gue sempet ke Singapura. Nah di Indo tuh belum booming nih. Harry Potter apa di Singapura tuh udah hype banget. Pas karena penasaran kan akhirnya pas balik ke di Indo keluar ternyata emang ya namanya anak-anak sih mungkin anak-anak pasti nggak akan kepikiran ada agenda hidden agenda di balik sebuah buku itu nggak akan kepikiran. Karena kalau kayak gue cuma mikir anjir anak sekecil itu bisa terlibat dalam sebuah petualangan yang menyenangkan dan menyeramkan. Nggak terlalu, gue dulu tuh kayak belum bukan tuh menyeramkannya itu kan maksudnya kayak pasti kan ada tokoh antagonisnya yang si serem banget itu kan. Itu ya menarik banget sih. Iya, terus udah langsung liar kemana-mana di mana. Ya zaman dulu apaan sih makanannya layar emas, ya kan? Iya lagi. Terus gitu apa sinetron itu kan kayak napas baru, warna baru banget. Iya. Terus kayak lo masuk ke sebuah asrama yang makanannya dari ujung ke ujung. Wah itu gue sih tinggal makanan tersaji. Temen-temennya apa seru banget sih. Gue sih pengen banget sih kayak gitu. Iya. Terus balik lagi nih ya. Oke. Sekarang gue lanjutin nih ya si J.K. Rowling. Jadi dia kan pindah nih kan tadi dari Winterbourne dia pindah ke Edinburgh. Nah Edinburgh itu adalah sebuah kota di baratnya Scotland. Nah kota ini tuh adalah tanah yang menyelamatkan para kesatria Templar yang sedang diburu oleh Pope Clement V dan Raja Philip, Raja Prancis pada saat itu tahun 1307. Kesatria Templar itu apa? Jadi kesatria Templar itu adalah ordo militer pertama yang dibentuk dalam sejarah Perang Salib. Nah, tapi kemudian itu mereka si para kesatria Templar ini dituduh sesat dan melakukan praktek terlarang. Makanya diburu-buru ya. Nah, waktu itu Scotland itu jadi satu-satunya wilayah Eropa yang berada di luar kekuasaannya Vatikan. Jadi Edinburgh itu menjadi tempat yang cocok lah buat si para kesatria Templar ini tuh untuk menyelamatkan diri dan meneruskan agenda rahasia mereka. Gitu. Nah, lanjut nih. Si kesatria Templar ini tuh waktu mereka pindah ke Edinburgh, mereka itu tuh diterima sama si Raja Scotland saat itu. Namanya Robert the Bruce. Nah, dari sisa-sisa si kesatria Templar ini yang masih ada, nah mereka inilah yang menciptakan persaudaraan yang saat ini kita kenal sebagai Freemason. Udah gitu. Udah itu banget lah gitu. Nah, konon nih katanya disinilah si Freemason ini tuh mengamalkan sihir kabalah tanpa hambatan dan dikumpulin lah gitu di satu chapel, di sebuah chapel namanya Roslyn Chapel. Nah, Roslyn Chapel ini tuh banyak banget unsur-unsur Masonic
Kalau misalkan lo lihat dari bangunannya nih, di dinding-dindingnya itu terlihat. Nah, terus dilansir nih dari penulis buku, dilansir dari buku Rosalind and the Grail yang yang ditulis sama Mark Oxbrow dan Ian Robertson. Ukiran-ukiran yang ada di dinding Rosalind Chapel itu kayak tuh gini ya. Kalau kita kan lebih ke peredam ya. Bukan nanti akan ditayangkan ya. Oh iya. Sama editor ya, editor, Bapak tolong. Jadi diambil dari ukiran-ukiran yang ada di dinding Temple Solomon. Nah, Rosalind itu berasal dari bahasa Gaelic yang berarti sebuah pengetahuan kuno yang diwarisi dari generasi dan generasi. Dan FYI, kalau kalian lihat nih, si Rosalind Chapel itu bentuknya mirip banget sama Hogwarts. Keren sih. Yang digambarin ya, yang digambarin di film. Nah, itu tuh bentuknya mirip banget kayak gitu. Ya sebenarnya nggak matter lah. Iya. Maksud gue ya emang lo lihat apa, landmark apa ya udah masukin buku gitu loh, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak perlu, ya sebenarnya nggak perlu disangkut-sangkutin juga gitu kan. But anyway, setelah si Rowling gagal nih di Oxford, dia kan pindah nih ke University of Exeter. Nah, jadi di University of Exeter ini si Rowling ini tuh kuliah 4 tahun. Kalau misalkan kita lihat nih ya, universitas ini tuh punya moto, namanya Lucem Sequemur, yang artinya we follow the light. Follow the light. Yang kalau misalkan ya kita nih orang-orang awam tuh nganggepnya tuh ya kayak padanan kata aja, kayak rangkaian kata untuk ilmu. Jadi lights itu kan cerah, menerangi, yang ilmu gitu. Seharusnya ilmu. Positif. Seharusnya positif. Tapi kalau misalkan dalam ilmu paganisme yang tadi lo jelasin itu, light itu artinya Lucifer atau iblis. Makanya kenapa dikaitin lagi nih gitu si J.K. Rowling sama para Annabelle ya ini ya. Analisa gembel. Saiton itu. Nah, ada menariknya lagi. Di kampus ini itu tuh dia juga ngajarin tentang okultisme dan paganisme kepada mahasiswanya. Kenapa? Kayak dari sekian elemen-elemen itu dikumpulin jadi konspirasi terhadap si J.K. Rowling ini. Nah, makanya semasa si J.K. Rowling ini nuntut ilmu di University of Exeter ini, dia itu juga belajar tentang okultisme. Nah, programnya itu ada namanya sendiri. Namanya Western Esotericism. Di bawah HUS atau School of Humanities and Social Sciences. Nah, ada modulnya kan pasti. Kalau setiap program itu kan pasti ada modulnya kan. Modulnya emang ya udah menggambarkan banget nih. Jadi 1, ada modul tentang Kabalah. 2, ada modul tentang Rosicrucianism and Freemasonry. Iya. Oke, si Mason masuk lagi. Terus yang ketiga ada Heretics and Mystics Language. Oh iya. Spell gitu kali ya. Spells bisa jadi, rapal segala. Iyalah. Terus ada Witchcraft in History. Keren. Jadi bahkan witchcraftnya aja digali gitu historinya. Keren sih. Tapi gue tertarik sih kalau misalkan ada. Seru banget ya. Gue tertarik. Makanya. Nah, terus yang terakhir ada the Disenchantment of the World Society and the Supernatural in Early Modern Europe. Oh wow. Serem ya. Nah, terus kalau misalkan kita lihat nih dari record si J.K. Rowling, emang sebenarnya ya wajar kalau misalkan Harry Potter series ini tuh menjadi kendaraan untuk mengemas ilmu-ilmu yang ya memang udah deket sama kesehariannya si J.K. Rowling dari dia kuliah gitu kan. Tapi ya dia bilang dalam bentuk yang fiction, secara dikemas secara fiksi gitu. Cuman
Kalau menurut kalian gimana guys? Harry Potter nih nonton. Fiksi atau ya sebenarnya ada hidden secret di balik imajinasi liarnya J.K. Rowling? Gue sih mikir, gue guys bukan. Termasuk boleh. Jadi kalau gue mikirnya sih emang ya imajinasi aja, fiktif. Nah tapi kan karena dia didukung, dia kan ada supporting, dia belajar ini belajar itu. Ya kalau gue juga gue masukin. Iyalah. Maksudnya itu pengetahuan yang sebenarnya bagus gitu lo sebarin bahwa sejarah ini sejarah itu. Jadi sebenarnya ini kalau Harry Potter kalau gue sih lebih ke belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Betul, iya karena memang banyak kayak sebenarnya Kesatria Templar nggak usah di Harry Potter. Itu kalau misalkan kalian nonton The Da Vinci Code itu juga disebut banget si para Kesatria Templar. Baca itu lagi gue. Ya kan, Da Vinci Code dan ininya lah, seriesnya dia lah. Itu harus kan, nonton sih guys, harus nonton asli. Yang mana nih? Da Vinci Code. Oh Da Vinci Code. Apa Harry Potter juga. Apa Da Vinci Code kita mau bahas juga? Boleh. Seru banget loh itu. Yang mau boleh komen ya di bawah. Tapi nonton dulu please. Maksudnya jadi relate gitu kan. Kalau nggak baca bukunya. Ya cara paling cepat mah. Anak sekarang soalnya ya gimana, mohon maaf ya. Kalau kita tuh lo berapa lama melahap? Gue cepet lagi. Gue kayak di kamar mandi sambil buang air aja tuh gue baca. Iya gue juga. Zaman dulu. Iya kan kalau anak sekarang kan sambil buang air scroll handphone. Karena nggak jangan sedih. Pasti ada yang punya PDF-nya. Iya. At least baca, mau dari media apapun baca. Ikro. Ngeri gak tuh? Mentang-mentang udah mau puasa tiba-tiba bener lagi mau puasa. Bentar lagi puasa. Kita minal aidin ya guys berdua kalau misalkan kita ada salah kata. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak pasti ceplos mohon dimaafkan ya, mulai dari nol ya. Yang yang merasa tertohok dengan kalimat-kalimat kita gitu. Kita juga mungkin. maafin kok yang komennya agak-agak bikin kita gimana gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi keep on comment guys. Iya itu pembelajaran. Masukan guys. Benar-benar masukan. Okay. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani. Terus nanti semoga ibadah puasanya diterima lancar. Amin ya Allah. Amin. Sehat-sehat ya. Sekarang cuacanya lagi kayak gini. Tapi by the way ini pembahasan Harry Potter udah kelar ya? Udah lah. Oh udah. Maksud konspirasinya kita kasih teaser aja deh. Nanti kalian begitu pas kalian dig deeper gitu udah nonton terus pasti penasaran. Kalau gue sih penasaran. Tapi dulu kita nggak ada internet guys. Iya terbatas. Jadi kayak nggak bisa. Ini apa nggak bisa. Jadi kalau sekarang jujur nih pada saat kita mau bikin ini ya kita juga kan belajar lagi kan lihat lagi. Gue nonton lagi. Sampai gue tahu ada hubungan dengan siapa. Pokoknya seru deh guys. Ternyata lo kalau nonton udah habis tuh kan ada akhirnya baru lagi gitu kan. Iya, nyambung terus yang lah nyambung. Iya ini ya udah. Ya pokoknya kalau misalkan buat para Potterhead yang merasa kita surface banget sih gitu infonya boleh loh ditambahin. Nanti kita bahas bareng. Boleh banget. Gitu, komen aja di bawah. Nanti kita bacain juga kok pasti. Jeritkan komen-komen kamu di jeritan. Gitu. Bener. Oke deh kalau gitu. Oke, sampai jumpa. Kita mau merapalkan mantra dulu nih. Kita mantra apa? Mantra pengurus badan ada boleh. Iya lagi. Tapi kita kurus bentar lagi. Bentar lagi soal puasa. Nantikan ya perubahan kita. Jangan dijanjikan yang enggak. Nanti jadi gitu. Ya udah deh, bye guys. Bye. Thank you.